Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 26 September hingga tanggal 2 Oktober 2022. Dan seperti biasa, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu, ya. Diambil pesan-pesan yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu pelajari selama seminggu ini. Dan perlu kamu ketahui juga bahwa pesan dan energi yang disampaikan bisa vice versa, bisa terbalik. Jadi kalau tidak cocok dengan kamu, bisa jadi milik atasan kamu, partner kerja kamu, teman, anggota keluarga, ya, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Yap. Oke, saya ambil satu lagi ya. Ada The Wheel, ada Ace of Wands, ada The Fool, Knight of Wands, Knight of Swords, ada Seven of Wands, ada Eight of Cups, dan juga Ten of Swords, ya. Saya ngelihat di sini ada beberapa di antara kamu nih yang kecewa gitu ya, kecewa banget gitu, dikecewain. Ada yang terpaksa harus meninggalkan lingkungan pekerjaan ataupun proyek yang kamu kerjakan, itu harus ditinggalkan, ya. Kalaupun nggak meninggalkan pekerjaan ini, untuk beberapa di antara kamu ini bisa jadi merupakan simbol kekecewaan yang kamu alami, ya, dari lingkungan pekerjaan, dari orang-orang sekitar, atau bahkan dari pasangan kamu. Ada semacam tindakan yang innocent di sini, ya. Ini energi lugu gitu ya, nggak tahu apa-apa, belum matang, masih anak baru, semacam gitu. Jadi kurang informasi bisa jadi, ya, ataupun kurang hati-hati di dalam bertindak, seperti ceroboh, ya. Ceroboh di dalam berbicara, bertutur kata, memberikan perintah, memberikan arahan, atau mengklarifikasikan suatu kasus, contohnya, ya. Contohnya kamu adalah seorang pengacara. Nah, pengacara itu kan identik dengan berbicara, ya, berorasi. Jadi kalau nggak hati-hati di sini nih, ya, kalau ceroboh, ya, ada beberapa kalimat bisa jadi ini ditangkap oleh orang lain untuk ngejatuhin kamu atau untuk mencelakai kamu. Ya, untuk beberapa di antara kamu nih, ya, di lingkungan pertemanan, ya, hati-hati berbicara di minggu ini, ya. Ya, jadi karena terlalu excited atau karena kamu kesal terhadap sesuatu, jadinya kamu ngomong apa adanya aja gitu. Nah, malah di sini ada nih yang kecewa. Kalau bukan kamu yang kecewa, ini bisa jadi orang terdekat kamu yang kecewa sama kamu. Kalau orang kecewa sama kita, dia balas kita pun jadi ikut kecewa, kan. Nah, semacam itu yang saya rasakan di sini. Dan Ace of Wands sepertinya ada di sini semacam kesempatan, inspirasi, ya, semacam kesempatan ini untuk melakukan perjalanan. Ada semacam tawaran, promosi, ya, pekerjaan. Ini bisa jadi project ini, dimana ada kesempatan bagi kamu untuk menangani itu, gitu. Nah, kamu memiliki kemampuan untuk mengerjakan project itu di sini, ya. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu di sini adalah sosok yang well educated gitu, berkomitmen, memiliki komitmen, ya. Sangat kuat juga. Kamu di sini memiliki kemampuan intelektual untuk menyelesaikan masalah, ya, memiliki cara pandang, pemikiran yang brilian, saya rasa di sini, ya. Jadi ini adalah sosok yang sangat cekatan juga nih dalam bertindak, ngomong pun cepet gitu, ya. Tapi itu dia, ya, dia bisa mengerjakan banyak hal juga nih, kalau ada masalah gitu atau ada project gitu, bisa dia cepet dia selesaikan gitu. Tapi itu bisa dia lakukan karena memang dia energinya strong, ya, energi muda, youthful. Kalau anak-anak muda itu biasanya itu kan masih buger, seger gitu, ya. Cepat dia kalau misalnya mau lari pun masih kuat gitu, ya. Tapi
justru energi impulsif ini jadi ada kekurangannya gitu, dimana kadang-kadang mau kedorong ya secara tidak sadar ada perkataan atau tindakan yang pada akhirnya bisa jadi di sini mengecewakan orang lain gitu, membuat orang lain kesel sama kamu ya. Nggak berharap hal itu demikian, tapi sudah terjadi semacam itu. Jadi ada sifat-sifat kurang bisa berdiplomasi juga di sini. Kalau kamu udah menganggap seseorang itu nggak matching sama kamu ya, udah ada atribut dia itu adalah lawan bicara kamu misalnya, jadi ini nggak ada diplomasi gitu ya. Sampai kapanpun itu akan berkomitmen pada pandangannya sendiri ya. Ini bisa jadi juga energi seseorang yang deal sama kamu ya, Gemini, Libra, Aquarius ya. Ada passion, ada semangat ya, ada keinginan untuk fokus gitu ya di dalam menuntaskan segala aktivitas pekerjaan, memiliki rasa percaya diri, berani ya. Di sini ada juga jiwa-jiwa yang baik ya, berani ya, antusias, karismatik. Tapi itu tadi, ini impulsif, dan di sini adanya innocence gitu, lugu atau ceroboh gitu. Saya merasa ini energinya di minggu ini tricky placement ya. Ini placement yang agak-agak sedikit tricky. Jadi kalau kamu dealing dengan orang-orang yang pas nih, misalnya berteman sama orang yang baik, yang pas ya, sevibrasi sama kamu ya, kalaupun ada masalah di sini bakalan baikan lagi gitu ya. Kalau kamu dealing dengan karir ya, nah ini adalah tempat pekerjaan yang pas sama kamu, ini merupakan passionnya kamu. Nah kalaupun ada masalah itu hanya bunga-bunga, nanti kedepannya bakalan bisa baikan lagi gitu ya, bagus lagi. Tapi kalau kamu sudah salah memilih teman, lingkungan tempat tinggal, atau salah di dalam memulai karir ya, salah jurusan ibarat seperti itu, ini akan menguras energi kamu, jadi membagi-bagi fokus kamu, jadi kurang fokus dia untuk tujuan utama apa. Kalau seorang siswa ya, mahasiswa, tujuan utamanya adalah menyelesaikan kuliahnya dengan baik kan gitu, dengan nilai yang bagus sebagai bentuk penghargaan sama orang tua gitu. Tapi kalau udah sempat salah jurusan ini jadinya asal-asalan aja jadinya gitu nanti ya. Ada semacam bumerang atau ketidaktulusan di dalam menjalani jurusan tadi ya. Sama halnya dengan di karir gitu. Jadi ada ketidaktulusan di dalam mengerjakan pekerjaan gitu. Dikerjain tapi sambil ngomel-ngomel gitu. Ada beberapa di antara kamu di minggu ini yang akan melakukan perjalanan ini sepertinya ya. Tapi di dalam perjalanan ini ada semacam kekecewaan gitu ya, hal-hal yang membuat kamu kecewa. Saya juga belum bisa melihat di sini secara jelas apa yang membuat kamu ngerasa kecewa. Ada Nine of Swords ya, ada stres, frustasi ya, kepikiran terus, nggak bisa tidur. Ada energi Virgo, Capricorn, Taurus nih gitu ya. Bisa jadi energi inilah yang menimbulkan pikiran-pikiran negatif di dalam pikiran kamu ya. Virgo, Capricorn, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius ya. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Pisces. Pisces ya. Ada Nine of Pentacles, Four of Swords, the Empress, ada King of Cups, ada the Moon, ada Seven of Cups, ada Five of Cups, dan juga ada the Emperor
Yep, ada beberapa di antara kamu nih yang kehilangan pekerjaan sepertinya ya, kehilangan project ya, kesempatan untuk memperoleh keberuntungan itu hilang di sini gitu. Ya, ada semacam peluang di mana di dalam peluang ini ya, atau semacam project ya, kalau kamu mampu menuntaskan itu, ini karir kamu atau jabatan kamu ini akan semakin secure atau makin meningkat gitu. Tapi yang ada di sini sepertinya ada hambatan gitu ya. Ya, ada semacam kegagalan, ada semacam kekecewaan, bisa jadi ada orang di sini yang berusaha untuk uh, menggagalkan rencana kamu, menggagalkan kamu untuk menyelesaikan proyek ini, memperoleh kesempatan di sini ya. Ada beberapa juga di antara kamu dikecewain nih, dibohongin, ditipu gitu ya. Jadi kepolosan kamu itu dimanfaatin. Sebenarnya kepolosan kamu itu dimanfaatin di sini gitu ya. Kamu ya tulus-tulus aja gitu ya kan. Tapi kalau kamu malah dimanfaatin gitu ya. Jadi ya di dalam berteman juga harus kudu hati-hati. Kadang kita ngerasa udah teman, kita udah ngerasa klop gitu ya, segala sesuatunya diceritain, kemana-mana bareng, tapi ada saatnya tiba-tiba si dianya malah menikam kamu dari belakang. Sakit lah rasanya pasti ya. Ya, ada rasa stres lagi di sini ya, stres banget ya. Di satu sisi saya ngelihat beberapa di antara kamu nggak bisa tidur ini ya, karena terlalu banyak bekerja ya, terlalu lelah, sakit badan, pegel linu gitu ya, pening ya, sakit kepala ya, banyak banget yang harus kamu kerjakan. Apalagi ini yang ibu rumah tangga ya kan, harus kerja ini kesana kesini, tapi harus juga bantuin anak untuk belajar gitu ya. Jadi aktivitas kamu di minggu ini melibatkan sekolah, belajar, itu juga di sini ya. Harus bicara ini ya kan, kalau ngajarin anak kan harus bicara, menjelaskan lagi gitu. Jadi selain sebagai ibu rumah tangga juga jadi merangkap sebagai guru gitu. Ada juga saya ngerasa di sini adalah kepala sekolah, guru juga ada di sini ya. Jadi harus kudu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya nih untuk menyelesaikan tugas pekerjaan. Jangan sampai ada di sini sesuatu hal yang membuat kamu kecewa gitu ya. Ya. Oke, ada beberapa di antara kamu saya lihat memiliki udah sempat nih menangani suatu project gitu ya, pekerjaan gitu, tapi mungkin belum rezeki di sini ya. Ya wes, gak apa-apa gitu ya. Kadang kita nggak sempurna memperoleh rezeki di satu bidang, tetapi akan ada rezeki lain yang akan diberikan oleh Allah lewat jalan yang lain gitu. Karena menuju Roma kan nggak harus melalui satu jalan saja ya. Saya lihat kamu di sini sangat berambisi banget ya, sangat terobsesi, kaya ya, punya income yang besar, bisa beli rumah, beli mobil, beli perhiasan ya. Ya, kalau banyak uang bisa jalan-jalan ya, keluar negeri, ke sana ke sini. Ada juga malah beberapa di antara kamu memiliki impian ini untuk bekerja di luar negeri supaya income itu bisa cepet besar gitu. Gaji di luar negeri kan besar ya, kalau dibawa ke dalam negeri ini udah bisa buka usaha gitu ya. Ya intinya di minggu ini kudu harus lebih menjaga kesehatan ya, supaya fit ya. Banyak yang harus dikerjakan ya, akan ada perjalanan juga, jadi harus ada persiapan di sini dari segi materi. Dan harus hati-hati ya, berada di circle pertemanan ya, dengan siapapun kamu dealing ya, karena saya ngerasa di sini apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, tindakan kamu ini ditangkap oleh orang gitu, direkam gitu.
Jadi jangan sampai kamu ada salah ngomong atau salah tindakan ya, kurang hati-hati, ditangkap orang lain, itu dia bales sama kamu gitu dengan sikap yang pada akhirnya bisa membuat kamu kecewa ya. Kudu harus bisa berhati-hati gitu ya. Beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan energi Scorpio, Cancer, Pisces nih ya. Ada juga Sagittarius, Aries, Leo. Saya ngelihat di sini ada beberapa di antara kamu yang selalu ini memperoleh pencerahan ya, uluran tangan, support. Ya, ini adalah sosok yang hangat, yang mau mendengarkan. Ya, dia penuh pengertian ini. Ya, sangat romantis gitu ya. Bisa jadi ini pasangan kamu, atau bisa jadi ini adalah atasan kamu ya. Jadi belajarlah dari sosok energi yang semacam ini nih gitu. Jadi ketika kamu dealing dengan berbagai aktivitas, kalaupun banyak yang harus dikerjakan gitu ya, ya ada nih sesuatu yang membuat pikiran kamu jadi nggak jernih gitu ya, atau ada orang-orang yang mencari celah kesalahan kamu terus itu dibesar-besarkan, ya jangan dipikirin terus gitu ya. Stay balance gitu ya, tetaplah seimbang ya, tanggapi itu dengan hati yang damai ya, jangan diambil hati lalu marah gitu ya. Kalau di sini saya melihat memang kamu sepertinya nggak menunjukkan kemarahan kamu pendem gitu ya, tapi terasa dia sakitnya di sini ya. Kadang situasi seperti ini ya, ada orang yang buat kita kecewa, berusaha untuk menghalang-halangi perjalanan karir kita menjadi sukses gitu ya. Disitulah kita akan teringat keluarga, orang-orang yang membuat hati kita damai ya, yaitu keluarga. Bisa jadi ini adalah orang tua kamu juga gitu ya. Ya. Oke, demikian untuk Pisces. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.